yang tidak terlalu panjang, tidak menutup apa? Ke pantat. Kaosnya pendek. Pada saat ruku, sering kita melihat, terutama laki-laki, anak muda biasanya, maaf, sholatnya pakai celana, kemudian pakai kaos. Kaosnya yang tidak terlalu panjang, tidak menutup apa? Ke pantat. Kaosnya pendek. Pada saat ruku, itu kan suka kebuka, apalagi pada saat sujud. Itu yang nemploknya, yang belahnya itu kelihatan. Itu harus dikasih tahu, yang di belakang misalkan ngelihat auratnya kebuka, nanti pada saat selesai sholat kasih tahu, Mang atau Mas, tadi pada saat Mas ruku itu kelihatan auratnya, wajib diulang itu sholatnya. Harus ngasih tahu tuh yang di belakang. Itu terbuka aurat, hati-hati. Makanya ya kaosnya agak panjangan lah, menutup sampai pantat gitu ya. Walaupun tidak pakai sarung, pakai celana, gak apa-apa. Yang penting agak panjang, menutup pantat. Pada saat ruku sujudnya itu auratnya tidak terbuka seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini. Jadi menjaga agama itu wajib. Kewajiban kita memang sebagai seorang muslim, terutama menjaga agama kita. Jangan sampai agama kita diolok-olok. Bapak Ibu, ketika Nabi diajarkan oleh tadi malaikat Jibril, jadi malaikat Jibril nanya, dijawab oleh Nabi, tapi membenarkan apa jawaban terhadap jawaban yang dijawab oleh Nabi. Kata malaikat Jibril, "Shadaqta ya Muhammad." Jadi 3 pertanyaan dijawab oleh Nabi, tapi dibenarkan langsung. Jadi kayak seperti apa? Nanya, tapi dia sudah tahu jawabannya gitu. Kayak mau ngetes gitu. Tapi kadang ya maaf gitu ya, mustami itu macam-macam. Pada saat nanya itu memang benar-benar gak tahu, ditanyakan. Ada yang memang jawaban sudah tahu, mau ngetes. Ya. Tapi jangan sampai tujuannya untuk apa? Untuk membanding-banding. Ini yang lebih hati-hati. Maka Imam Nawawi dalam kitab Fadailul Fudola itu beliau menyampaikan bagaimana seorang santri itu harus bisa menjaga adab terhadap gurunya. Maka ketika seorang santri, orang-orang yang sedang thalabul ilmi, pengen ilmunya cepat masuk dan berkah dalam ilmunya, maka wajib menjaga adab terhadap gurunya. Nah, ketika orang mau apa? Ya seperti tadi ngetes atau membanding-bandingkan, maka Allah itu akan memberikan 3 balai. Pertama, hafalannya itu akan cepat hilang dan susah ngapalin. Udah ngapalinnya susah, cepat hilang. Ya. Ini mah diulang-ulang terus sampai beberapa puluh kali baru masuk. Saat itu hilang lagi. Hati-hati. Yang kedua, lidahnya itu akan kaku. Lidahnya akan kaku. Maka hati-hati ya. Makanya walaupun kita misalkan lancar dalam membaca, apalagi dalam membaca Al-Qur'an, coba aja ketika lidah kita misalkan 1 minggu tidak pernah ngucapin kalimat-kalimat lafaz-lafaz Allah, itu lidah itu kayak seperti kaku. Tak bisa jadi karena kaku ini ya tadi jarang membaca Al-Qur'an, atau karena kita menyepelekan terhadap guru. Nah ini yang harus pesan, yang harus disampaikan kepada para santri, orang-orang yang sedang belajar ilmu agama. Jadi supaya ilmunya cepat nempel, gampang menghafal, kemudian ilmunya berkah, seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian sedikit mengenai tentang fondasi agama yang langsung diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Tadi yang pertama tentang iman, yang kedua tentang Islam, dan yang ketiga tentang ihsan. Makanya di dalam sholat, supaya sholat kita tetap khusyuk,
tanamkan sifat ihsan dalam diri kita. Kita itu sholat seolah-olah dilihat Allah, dan memang Allah ngelihat kita. Kita tidak melihat Allah, yakini Allah itu melihat diri kita. Supaya pada saat kita sholat itu mata tidak kemana-mana, tidak ke atas, tidak ke kanan kiri, kan gitu. Supaya fokus pandangan kita ke tempat sujud dan hati kita fokus ke sedang sholat. Nah, sehingga insya Allah ketika menanamkan sifat ihsan seperti itu, sholat kita akan khusyuk. Bapak Ibu, demikian, terima kasih. Tausiah yang sangat singkat ini semoga bermanfaat. Sebelum saya tutup dengan doa kifaratul majlis sampai menunggu waktu isya, silahkan barangkali ada yang mau bertanya untuk ditanyakan atau mau menambahkan, silahkan. Mangga, silahkan. Ya, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Tadi batasan aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Berarti mana batasan lutut itu? Yang mencenghua inilah gitu. Yang mencenghua, apa mencenghua ya? Yang ada apa kayak gejendol. Makanya dalam pakai celana, kenapa dianjurkan harus celana panjang yang menutupi? Ya, itu tujuannya supaya aurat kita tetap tertutup. Ya. Tadi batasan aurat laki-laki. Bahkan, maaf nanti kan kita mau Idul Adha ya. Nanti diingatkan untuk para jagal nih yang menyembelih, jangan sampai pakai kolor. Itu salah satu adab ketika menyembelih itu harus menutup aurat. Satu. Yang kedua, jangan sampai ngerokok. Ini mah lagi mau motong. Wah, jangan. Ya, maaf ya. Jadi satu harus yang menutup aurat, yang kedua jangan sampai ngerokok. Apalagi misalkan ada jaga yang memang tidak ngerokok, itu lebih bagus. Ya. Tapi minimalnya pada saat mau mencit, mau menyembelih itu jangan sambil ngerokok, gitu aja. Ya, itu harus diperhatiin. Nah, tadi menutup aurat, memang harus betul-betul jaga. Jangan sampai pakai kolor, ngasal-ngasalan gitu ya. Itu pun harus diperhatiin, Bapak Ibu ya. Jadi tadi sekali lagi batasan aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Makanya pada saat pakai celana yang harus agak panjang, minimalnya sampai betis lah gitu. Jangan sampai pas-pasan. Nanti kalau celananya pas-pasan, tiba-tiba mau dipakai sholat itu celana, pada saat ruku saja kan sudah apa? Ngangkat. Seperti itu. Baik, terima kasih. Ada lagi silakan. Ya. Jadi kan yang ditentukan kan jarak ya. Iya. Ini kondisi perjalanan sekarang kan macet kan. Baik. Bukan jarak bukan dekat tapi macet. Waktu sampai Ya. Salah satu syarat sholat jamak qashar itu pada saat menempuh perjalanan tadi 84 atau 89 km. Bagaimana kalau kurang dari jarak itu tiba-tiba dalam perjalanan itu misalkan macet. Dari Tangerang mau ke Jakarta kerja. Kondisi Jakarta kadang macet, kadang enggak. Nah, misalkan suatu saat tiba-tiba perjalanan dari Tangerang ke Jakarta itu macet. Pulang kerja jam 5, maghrib masih di kendaraan, tiba-tiba sampai ke rumah isya. Berarti sholat maghrib belum dilaksanakan kan?
Makanya pada saat itu ketika waktu maghrib itu niatkan Bapak untuk sholat jamak takhir. Jadi boleh pada saat situasinya seperti itu. Ketika kita membahas tentang fikih kontemporer, yang membahas tentang jarak yang tidak sampai membolehkan sholat jamak qashar, misalkan Jakarta Tangerang berapa kilo? Ada 30 kilo? Kan kurang tuh dari 84 kilometer. Ya. Kalau situasi kondisinya misalkan macet, maka niatkan ketika waktu maghrib itu, ya Allah, saya niat mau jamak takhir. Berarti nanti sholat maghribnya diakhirkan ke waktu isya pada saat nanti sampai di tempat tujuan. Seperti itu, maka boleh. Tapi tidak boleh dikosor. Hanya boleh dijamak saja. Maghrib tetap 3, isya tetap 4. Jadi tidak boleh kosor kalau itu mah. Karena kurang dari jarak tadi 84 atau 89 km. Seperti itu, Pak. Ada lagi? Silakan. Mangga. Masih ada? Ada yang tanyakan? Gak ada ibu-ibu? Baik, kalau gak ada, ya kita cukup sekian ya, dalam mengawali taklim kita malam hari ini. Sekali lagi, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa kita diberikan keistiqomahan oleh Allah SWT dalam melakukan ketaatan dan ibadah kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan semua amalia ibadah yang kita lakukan selama di bulan suci Ramadan kemarin diterima oleh Allah SWT. Mari kita sama-sama tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.